Hello, good morning student. How are you today? Oke, kita bertemu kembali ya nak untuk belajar IPS kelas 8 semester genap. Pada pertemuan ketiga kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur Indonesia. Kalian pernah mendengar tentang maritim dan agrikultur? Maritim itu terkadang orang menyamakan dengan kelautan ya, sedangkan agrikultur itu adalah pertanian. Nah, anak-anak istilah maritim dan kelautan itu terlihat sama ya, kadang orang menyebutnya sama atau menyamakan, tapi ternyata berbeda nak ya. Ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu ternyata memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa yang terkait. Itu ekonomi maritim. Sedangkan ekonomi kelautan atau marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi kalau ekonomi maritim itu lebih spesifik ke industri ekonomi ya nak ya, industri seperti galangan kapal tadi ya, transportasi laut dan sebagainya. Sedangkan kalau ekonomi kelautan atau marine ekonomi itu lebih ke kegiatan masyarakatnya yang berada di daerah sekitar laut atau pantai atau pesisir ya, seperti nelayan, kemudian petani garam dan lain-lain. Itu ya nak, jadi bisa ya membedakan mana yang ekonomi maritim, mana yang ekonomi kelautan. Baik, berikutnya kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan di negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan selaku pelaku usaha, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan yang berskala kecil. Kemudian yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Baik, itu kemudian berikutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat dilihat dari 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Indonesia merupakan negara kepulauan di dunia. Industri pelayaran menjadi salah satu infrastruktur atau tulang punggung ekonomi di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, industri pelayaran di Indonesia belum dikelola dengan baik. Luas wilayah Indonesia menyebabkan tidak seluruh daerah di Indonesia dapat dijangkau armada laut dan armada perintis. Akibatnya, masih banyak pulau kecil yang terisolasi. Keterbatasan transportasi mengakibatkan pembangunan ekonomi pulau atau daerah terpencil menjadi tertinggal. Keberadaan transportasi laut tidak hanya membuka isolasi geografis tetapi juga isolasi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan dapat lebih merata dan persatuan maupun kesatuan dapat terbina dengan baik. Kemudian sektor yang kedua itu sektor perikanan. Jadi karena wilayah laut di Indonesia sangat luas ya, 2/3 dari wilayah Indonesia itu terdiri dari lautan, maka kemungkinan untuk menghasilkan perikanan di Indonesia itu juga sangat banyak. Jenis ikannya tuh macam-macam ya nak ya, tergantung dari kondisi laut di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, sektor pariwisata bahari atau biasa kalian kenal dengan pariwisata di laut ya. Potensi pariwisata bahari di Indonesia ini sangat menjanjikan untuk menambah devisa negara. Kemudian berikutnya ada strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi maritim di Indonesia, yaitu strategi yang dilakukan pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi maritim itu adalah dengan cara pembangunan berbasis daratan atau land based development, yaitu menjadi pembangunan yang berbasis kelautan atau ocean based development.
Kemudian yang lain, kebijakan yang lain itu adalah kebijakan di bidang ekonomi maritim, menyiapkan 5 pelabuhan besar untuk menghadapi ASEAN Connectivity. Kelima pelabuhan tersebut itu terdiri dari Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Batu Ampar di Batam, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Baik, berikutnya penguatan agrikultur di Indonesia. Potensi agrikultur di Indonesia. Di sektor pertanian ya, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa agrikultur itu adalah pembangunan Indonesia dalam bidang pertanian ya. Dalam sektor pertanian, Indonesia memiliki berbagai macam jenis tanaman. Kenapa? Karena Indonesia terletak di iklim tropis yang memungkinkan tumbuhnya berbagai macam jenis tanaman. Peran agrikultur di Indonesia ya, di sektor pertanian atau agrikultur itu merupakan sektor primer untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Peran penting dari sektor pertanian ada 5. Yang pertama, menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian sebagai penyumbang pendapatan nasional, sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian, sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, dan menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan. Baik, kemudian strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia yang pertama ya, eco farming. Eco farming itu merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Ya, contohnya misalkan di sini melakukan strategi produk pertanian organik yang lebih alami dan layak konsumsi. Kemudian lahan pertanian bebas obat kimia atau pupuk kimia. Nah, itu namanya salah satu strategi namanya eco farming. Kemudian strategi yang kedua itu distribusi pupuk secara merata. Yang ketiga, perbaikan irigasi atau pengairan. Yang keempat, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. Yang kelima, pembukaan lahan baru untuk pertanian. Yang selanjutnya, penyuluhan pertanian. Kemudian yang terakhir, pembangunan sarana distribusi pertanian. Jadi harus dibangun sarana ya untuk mendistribusikan hasil pertanian yang sudah ada. Contohnya misalkan membangun jalan, memperbaiki jalan agar distribusi pertanian dari desa ke kota semakin lancar. Seperti itu ya Nak ya. Nah, itu penjelasan materi secara singkat dari Ibu. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA group ya Nak ya. Silakan dijawab sesuai dengan isi dari video Ibu ini. Oke, tetap semangat belajar daring. Kemudian see you next time. Good morning. Tugasnya adalah untuk pertemuan 3 kali ini kalian yang pertama mengisi LKPD 3 ya Nak ya. Kemudian setelah kalian menjawab pertanyaan di LKPD 3 itu ada berapa soal ya, kalau tidak salah 4 soal. Setelah kalian jawab, kemudian kalian presentasikan hasil jawaban kalian ya, itu melalui video presentasi. Kemudian videonya silakan diupload melalui link yang sudah Ibu bagikan. Oke, jelas? Jika ada pertanyaan boleh WA di grup saja ya Nak ya. Terima kasih.